Puji Tuhan, saudara, beberapa waktu saya sudah berbicara mengenai buah roh. Apa saudara? Buah roh, betul. Nah, saya juga berbicara mengenai 5 gadis yang dan bodoh. Nah, yang bodoh menghasilkan buah tidak? Yang bijak? Yang bodoh ada hasil buahnya, tapi berat ya. Sedikit karena minyaknya bisa nyala ya, tapi dep entek. Nah, saya akan giring saudara untuk lagi mengeduk firman ini supaya saudara ngeh. Saya mau berulang kali supaya saudara nggak lupa firman dahsyat berkuasa, firman yang adalah misteri rahasia, yang bukan cuma dongeng, bukan mitos, bukan hanya disampaikan lalu saudara lupa. Kenapa saya harus menyampaikan berulang? Karena saudara belum tentu buka catatan saudara, dan yang nggak nyatet ya sudahlah ya. Kita baca Matius 25 ayat 14 dan 15. Ini adalah kelanjutan dari gadis yang bijak dan bodoh ya. Ini kelanjutan dari mereka-mereka yang bawa minyak penuh dengan sisa ada di buli-buli, dan yang bawa minyak sampret aja nggak bawa sisanya. Lalu ini adalah perumpamaan lain, tetapi masih berhubungan ya, masih berkesinambungan. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti ya, lagi. Nah, ya, hamba yang menerima 2 talenta itu pun tetapi ya. Nah, sampai di sini dulu. Ini dikatakan bahwa sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian. Ini adalah menggambarkan mengenai Tuhan kita yang dia pergi meninggalkan kita, tetapi sebelumnya dia akan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Mempercayakan apa? Talenta. Talenta itu apa? Uang. Talenta itu bukan karunia. Kalau orang kan kita sering dengar ya, talentanya apa sih kamu? Nyanyi. No, itu bukan talenta. Ya. Itu adalah karunia. Ya. Jadi bukan talenta. Talenta itu uang, ya. Sebentar saya akan tunjukkan, saya udah hitung-hitungan ini. Saya cari di Google untuk mata uang saat ini, 1 talenta itu kan ada yang dikasih 5, ya, 5, lalu ada yang 2, ada yang 1. Nah, 1 talenta kalau di sini talenta emas. 1 talenta emas adalah 34 kilogram. Berapa saudara? 34 kilo. 1
sak kilo berapa gram? Nah, sak kilo berapa? 1000 gram. Kalau 1 gram emas hari ini 2.181.000, ya kita hitung 2 juta lah, ya 2 juta. Nah, 2 juta kali 34 kilo, ya berapa? 68 apa? Oh, kok juta? Ini hitung-hitungan saya nih. $68 miliar. Nanti saya kasih perkiraan ya. 1 talenta itu 68 miliar. Jadi kalau yang bilang, wes aku mau dikei 1 talenta, wes tak delik kewe wegah. 68 miliar loh saudara. Jadi kalau 2 talenta 136 M, yang dikasih 5 talenta 340 M. Ya, jadi sebanyak ini. Saya perkirakan kira-kira ini adalah seumur hidup kita. Yang paling sidik kecil itu 68 M. Penghasilan saudara. Mbok saudara dikasih siapa? Mbok saudara kerja, mbok saudara bati, saudara pokoknya kasih orang tua, kasih warisan. Total minimal 68 M seumur hidup. Nah, jadi saudara nggak bisa bilang gini, ini cuman sedikit, aku males membelanjakan. Lalu ini hamba semuanya waktu tuanya datang. Nah ini dia, waktu tuanya datang, Tuhan akan bikin hitung-hitungan. Nanti kita akan naik ke atas lagi. Kenapa yang 5 bodoh itu ditolak? Ini yang tadi, yang 5, yang 2 datang. Oh Tuhan, terima kasih. Saya diberi berkat ini luar biasa. Saya gandakan. Saya kembalikan nih Tuhan kepada Tuhan. Gandakan dan dikembalikan. Lalu tuannya berkata, wow, hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Bano iki duit sang ini kecil, digandakan Tuhan masih bilang kecil. Wah, itu kan gede banget, 340 M. Tuhan bilang kecil. Misalnya 10 talenta, berarti 340 tambah 340, 680 M, masih kecil. Tapi kalau saudara bilang, wah, iki ngene-ngene dihitung ngene-ngene, nek dihitung dikurangi dengan perpuluhan, wah, ya aku rugi no. Apalagi suruh ngasih orang, waduh kebutuhanku dewe orang entek-entek. Misal, ya, kita akan selidiki pelajari bagaimana ini orang yang mengganda-gandakan ini akhirnya dipercaya luar biasa. Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar, padahal kecil. Menurut Tuhan itu kecil, menurut kita gede banget. Berapa M tadi? Berapa ratus M? Di mata Tuhan itu kecil, di mata kita koyo gede gedabru, dan kita mau ngeluarin aja seret. Saking kita pikir sayang.
tidak investasi dalam hidupku. Aku kan kerja keras. Jadi ini bukan berkat Tuhan. Aku kerja ngoyo. Esok-esok bangun pagi, lalu aku ngopi, dan kemudian aku makan pisang goreng, terus aku mangkat. Siang aku mau mangan mung pecel karo karak. Wengi aku mangan sego mbek layur tok. Tak irit-irit segitu rupa supaya aku menggandakan untuk diriku, untuk anak-anakku. Loh, Tuhan kan tidak investasi dalam hidupku. Tuhan tidak memberi apa-apa. Aku yang kerja ngoyo, aku memberi di gereja. No. Kalau saudara ngomong gitu, well, berarti kayak orang yang satu ini. Dikasih satu, dia bilang, Tuhan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Nah itu dia. Dia merasa Tuhan tidak invest di saya. Ngapain aku kembaliin kepada Tuhan? Buat apa? Jadi aku simpen untuk diriku sendiri. Kalau di sini dikatakan bahwa dia menyimpannya di dalam tanah. Dalam tanah untuk diri sendiri. Tanah ini loh terbuat dari apa? Kalau saudara dengar itu hamba Tuhan ngomong pas kematian, dari tanah kembali. Nah itu tanah disimpan untuk diri sendiri. Ini di tanah. Coba baca lagi ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Itu bicara mengenai diri sendiri. Orang yang egois, orang yang nuduh Tuhan tidak investasi di dalam dirinya, dia simpen untuk dirinya. Dan nanti pada saat penghakiman terjadi, ini dia yang akan Tuhan katakan kepada orang itu, oh, kamu hamba yang jahat malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi ini orang nuduh Tuhan. Tuhan nggak koreksi. Kalau saudara itu mau nego sama Tuhan, saudara nggak akan dikoreksi. Karena apa? Saudara sudah dengar firman bolak-balik. Tapi orang yang mengeraskan hati nanti akan ada hadapan sama Tuhan sendiri. Lalu Tuhan bilang, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Paling tidak kayak wong liya. Orang yang bisa menjalankan uang, aku akan menerimanya dan aku akan dapat bunganya, kata Tuhan. Nah gini, saudara mempercayai gereja Tuhan di sini, ya. Dari awal Bapak Gembala, Ibu Gembala mereka memberitakan mengenai kebenaran firman. Saudara nurut, diberi amplop perpuluhan, saudara nurut, diberi amplop jubili, saudara nurut, dilongke persembahan setiap minggu, saudara nurut, ya. Ada aja berkat, ya, saudara nurut. Lalu kami di sini, gembala saudara, kami ini menjalankan uang, uangnya diputer. Kalau saudara nggak bisa beri ke yang lain nggak apa-apa, saudara persembahan di sini kami yang muter ke, kami yang menjalankan uangnya. Kami bayar untuk ini, kami bayar untuk kebersihan, kami bayar untuk bensin jemputin saudara, kami bayar untuk itu, kami bayar untuk perbaikan gereja, kami bayar semua untuk kebersihan di belakang, kami bayar untuk macam-macam, ya. Saudara juga ikut kemarinnya bulan September, bulan Alkitab, ya. Kita ngasih, kita nggak kecil loh ngasihnya saudara. Saudara ngasih ya, saudara ngasih luar biasa. Kira-kira 1 juta
500-an untuk bulan misi Alkitab kita ngasih. Daripada rasa ngopo aku ora tau baca Alkitab, aku rentuk keuntungan dari Alkitab, aku rasa ngei duit. Misalnya saudara kita. Ki perpuluhan apa? Rasa. Aku ngisi wae sak karepku. Ya. Misal saudara ngomong gitu, saudara tidak menjalankan, saudara mengumpulkannya dan menyimpannya dalam tanah untuk diri saudara sendiri. Tetapi di sini dikatakan bahwa berikutnya, nah mulai berikutnya ini adalah bagaimana orang itu menjalankan uang itu. Menjalankan talenta yang sudah dikalikan pirang gram tadi 34 kilo 34.000 gram ya. Nah ini ayat berikutnya ya, ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, sebentar lagi kita di rapture dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, hai hamba-hambaku yang setia, yang diberkati, yang taat, terimalah kerajaan dan semua kemuliaannya dan berkat-berkat yang disediakan bagimu. Karena katanya, ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika haus, engkau memberi minum. Saudara, kalau di antara kita ini beberapa jemaat yang sudah sepuh, yang sudah termasuk jemaat, ya mendaftarkan diri sebagai jemaat, mereka sudah sedo, kita juga ngasih peti. Uang saudara ini kami gandakan. Ketika mereka lapar, kami ngasih makan. Ya, kayak Bu Hadi, kami juga nilii. Dikasih pampers setiap kali. Ya, mana Bu Hastuti? Gak hadir hari ini ya. Saksinya Bu Wur yang saya minta beliin pampers. Beliin pampers. Nanti titip uang beli makanan. Lalu Ibu Esther, mana Ibu Esther? Gak datang juga hari ini. Nah, Ibu Esther ini kadang-kadang juga masak ke. Saya titip uang kepada Bu Esther. Bu Esther, iki aku nggak usah Bu Meg, saya rela saya memberi, enggak apa-apa. Kami juga mau titip. Kita nggak ngerti apakah Tuhan itu menyamar jadi Bu Hadi, ya toh? Kita nggak ngerti. Tetapi ini Tuhan bilang, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku orang asing engkau datang memberi tumpangan, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian dan sebagainya. Lalu mereka bilang, kapan sih Tuhan? Kapan ini Tuhan telanjang-telanjangan? Tuhan bilang, aku nggak pernah telanjang, tetapi ketika engkau melakukannya bagi orang yang kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan Korea, dia punya jemaat 5.000. Dia bilang, aku nggak percaya itu penglihatan surga neraka, nggak percaya katanya. Suatu kali dia sakit dan dia mati suri. Ya, waktu mati Tuhan bawa dia ke surga. Ini loh, Pak, namanya Pak, Mr. Pak Yongkyu, pendeta Pak Yongkyu. Lalu Tuhan kasih lihat, wow luar biasa, wow rumah-rumah bagus banget, ini rumahnya ini rumahnya ini. Malaikat Tuhan bilang, ini rumahnya ini. Rumah aku mana malaikat? Sek toh,
ini rumah, enggak rumah aku aja. Dia pingin lihat rumahnya. Saudara pingin lihat enggak rumah saudara di surga? Pingin toh? Kira-kira sudah jadi belum? Kira-kira api kayak apa? Tergantung tergantung apa? Ada lagi? Bahannya. Nah, bahan saudara berapa banyak? Nah, ini dia. Nah, lalu dia pokoknya gendong aku gendong pengen lihat rumahku aja ya. Yo. Sabar. Dibawa ke area yang belum selesai, masih kerangka. Jawel malaikat, jangan dibawa ke sini, ke rumah aku, pendeta Pak Yongkyu. Nah ya ini rumahmu di sana, area sana, yang masih cagak itu loh. Loh, aku ini sudah mendirikan gereja, jemaatku 5.000, aku punya mobil 5. Lalu aku juga sudah bayarin buat hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Aku sudah mendirikan sekolah Alkitab. Aku sudah meluluskan anak-anak sekolah Alkitab ini banyak ratusan. Setoh, omahku kerangka. Ya ini rumahmu. Wah, bingung. Masih kerangka, tapi ada tingkat. Lalu dia bingung, dia keliling. Kok ada piagam? Tulisannya, piagam ini diberikan kepada Reverend Park Yongkyu karena dia telah memberikan jaketnya kepada orang gelandangan yang kedinginan. Walah, ya ampun, nggak ada tepuk tangan. Pemberiannya nggak dipamer-pamerkan, nggak ada tepuk tangan. Makanya di sini Bu Gembala bilang ya dulu, malaikat kasih, ya, malaikat kasih tanpa nama. Loh, jadi kok yang ini aku dapat piagam penghargaan. Lalu dia lihat piagam kedua, ada cuma 2 piagam ditempelkan di sana. Sama, kamu telah memberikan makan kepada orang yang itu terkapar. Kamu bantu orang yang di Korea itu beberapa kali saya lihat kalau udah malam itu ya, mereka suka minum ciu, kemudian pulang dari kerja masih pakai dasi, jatuh di jalan, muntah gini, muntai gitu masih pakai dasi. Nah, nolongin orang yang seperti itu, dapat piagam. Jadi bukan, wow gerejanya gede 5.000 jemaatnya. Lalu dia telah mendirikan sekolah teologia. Dia terkenal di mana-mana. Tuhan rupanya tidak memperhitungkan. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia sombong, pamer dan sebagainya. Ya, makanya Park Yongkyu pendeta tadi yang memberi jaket kepada orang yang kedinginan di jalan sama orang yang muntah itu ditolongin. Gak ada yang tepuk tangan, gak masuk buletin. Itu yang dihargai malah. Heran kan? Jadi Tuhan bilang, waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku kelaparan, kamu ngasih aku nasi bungkus. Kapan Tuhan? Bukan ketika, wah ngasih nasi bungkus di jalan dipotret-potret. Ngasih lagi potret-potret. Ngasih lalu ditayangkan di YouTube. Bukan begitu.
Ada yang murni seperti itu, ada yang minta kemudian ditayangkan supaya orang-orang lain juga hatinya tergerak, supaya saudara membeli minyak, ya, membeli minyak. Banyak orang beli minyak lewat kami. Saya pelaku penjalan minyak. Saya gandakan uang mereka, talenta mereka, saya gandakan. Saya laporan sama mereka, saya bilang saya mau ketemu kalian. Mereka bilang no, kami sibuk, kami beli minyak aja lewat kamu Mac, kami beli minyak. Ya sudah, kami gandakan, mereka terima upahnya. Lalu akhirnya Tuhan misahin lagi, yang kiri, yang kambing. Ketika aku lapar, kamu nggak ngasih aku makan. Ketika aku haus, kamu nggak ngasih minum. Ya, di kira-kira mungkin di TikTok atau YouTube ya, banyak sekali apa namanya, social experiment gitu, bahasanya apa ya, percobaan sosial. Nah, satu kali. Ini yang saya lihat yang terakhir, ada banyak sekali. Ini ada cowok tuh pakai tato, terus bajunya robek-robek, terus dia pakai minta uang itu pakai dos kecil gitu. Aku minta, aku lapar, aku 2 hari nggak makan. Terus ada bapak-bapak yang lagi ngisi bensin. Saya nggak punya uang. Cuman $2 aja, $2. Aku minta, enggak, aku nggak punya uang untuk orang model kamu, gitu ya. Aku minta, aku lapar, tolong, no, pergi sana. Terus dia ngedel, minta dong, tolong, kasihanilah aku $2 aja, aku mau makan. Enggak. Terus di situ ada orang datang. Oh, ini nih, kamu butuh berapa nih? Ini aku kasih $20. Beneran? Enggak apa-apa ya? Oh, tapi enggak enak, aku $2 aja, enggak apa-apa, $20 buat kamu. Oh, ya udah. Nah, ini bapak yang satu yang tadi ngusir-ngusir masih di situ ya. Lalu ini yang minta namanya social experiment, percobaan sosial. Jadi dia bilang, saya sebenarnya itu bukan lapar, tapi aku pingin percobaan nih loh, latihan. Saya mau lihat orang tuh masih ada kasih nggak sih? Nih aku ngasih kamu $2.000. Nih aku ngasih 2.000 atau lebih dari itu, 20.000 gitu, $20.000. Oh enggak, jangan yang ngasih dengan hati tulus tadi. Jangan, aku enggak layak untuk itu. Enggak, kamu simpen aja. Enggak, aku mau eksperimen. Terus orang yang nolak ini, bapak-bapak yang tinggi gede, liatin gitu ya. Coba yang minta ini, coba kamu lihat di sana, ada kamera tuh, ada kamera. Karena aku cuman social eksperimen, katanya. Lalu orang ini bilang, tapi terlalu banyak, ini 20.000, aku kembaliin aja. Enggak, serius. Lalu bapak ini bilang, aku punya nih $20. Bapak yang nolak itu, aku nih, jadi dia terbata-bata bingung. Aku ngasih, terus anak ini yang minta nih, enggak, tadi kamu kan sudah nolak saya. Malu sekali itu bapak. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kita sedang diuji, dicobai. Nggak tahu apakah ini orang bekerja sama atau apa. Tetapi banyak eksperimen seperti itu, seperti seorang kaya, kalau di Amerika namanya milioner, di sini bilioner ya. Cuman ngasih uang kepada orang yang sedang tidur homeless ya. Orang yang nggak punya rumah, tidur di jalan-jalan, ngasih aja gitu, segepok gitu. Gepok tuh gede banget ya kalau di Amerika itu. Nah,
Kita kadang nggak ngerti yang kita hadapi siapa. Tapi kita juga harus hati-hati, saudara. Zaman sekarang ini banyak kebohongan-kebohongan ya. Banyak sekali, aduh saya sampai bingung sekarang ini mau nolong orang itu dalam arti gini. Di jalan itu kalau orang mau minta foto, saya udah nggak percaya. Karena apa? Saya dimintain di foto malah saya dicolong, dicopet belakang tas saya. Jadi membingungkan gitu ya. Ada juga anak kecil lagi main ayun-ayunan, lalu ada seseorang sengaja menjatuhkan botol plek gitu, isinya uang. Lalu anak ini kan lihat, jatuh gitu. Waktu anak ini lihat, dia ambil, orang itu kan jalan ke sana. Dia ambil uangnya, gini, waktu ambil uangnya, set, langsung dia semaput. Diambil oleh bapak itu. Diculik lah. Saudara, kita juga mesti hati-hati zaman sekarang. Mau nolong, saudara harus dituntun Roh Kudus. Yang ditolong siapa, saudara juga harus lihat. Apa saudara kepeksa, iki wong kok jaluk terus, ngedret terus dia manipulasi, dia ngomongnya macam-macam padahal masih punya ini itu, tapi gini, saudara juga harus lihat. Di sini kita lihat bahwa ternyata saat kita membeli minyak kepada orang-orang yang seperti ini, akhirnya dijelaskan di atas, kamu menanti aku sambil beli minyak. Ini artinya minyaknya, saudara. Dan seumur hidup, kira-kira balik lagi tadi hitung-hitungan saya, kira-kira kita yang 1 talenta tuh paling kecil, saudara dapat berapa? 68 miliar uang zaman sekarang. Karena 1 talenta emas itu adalah 34 kilo emas. Ya, aku ora tahu nyekel duit sangono. Saudara nggak nyadarin, tapi itu uang datang dan pergi dihitung kira-kira segini. Saudara habiskan untuk apa? Kepentingan sendiri? Nggak ada habisnya, saudara. Tetapi ketika ini tadi yang dikasih 5 langsung menjalankan uangnya berarti membeli minyak. Nggak disimpan di dalam tanah untuk diri sendiri. Dia terus menggandakan, membeli, menggandakan, dapat 5. Saudara, bisnis kerajaan surga itu nggak pernah rugi. Tapi kalau bisnis untuk diri sendiri ditaruh di dalam tanah, selalu rugi. Selalu kontek. Belum akhir bulan kok udah habis lagi sih? Saya geli kalau lihat atau dengar orang bilang, aku agak pertengahan bulan sudah habis. Saya bilang, bayar perpuluhan enggak? Kembaliin perpuluhan enggak? Loh, dihitung aja enggak mungkin kok nutup. Ya itu. Karena kamu hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau sama Tuhan, enggak pakai kalkulator, saudara. Gak pakai logika, pakainya apa? Iman. Kalau saudara ngitung dari depan, pokoknya selalu rugi. Tetapi kalau saudara kembaliin dulu, miliknya Tuhan kok, kembaliin dulu, saudara nggak akan pernah rugi. Nanti yang berkatnya saudara nggak ngerti, soko ikilah, soko kuilah, soko konolah, nggak diharapkan.
bersyukur banget saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan memberkati kami, pelayanan kami, dan hidup saya sendiri. Saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak pakai kalkulator. Saya melayani dengan giat, saya mengeluarkan banyak. Minus-minus, terus saya ngucap syukur. Jubili kurang, saya ngucap syukur. Tanggung jawabnya sopo? Saya mau minta siapa? Saya ngucap syukur. Di sini ada juga orang-orang yang belajar. Pas pokoknya aku ngesak ngene wis perpulanku ra mudeng, aku entuk urung ngerti, pokoknya aku sak ngene, iman luar biasa. Nah, pengembalian perpuluhan itu, saudara, itu baru kesetiaan, baru di dasar nol. Nah, perpuluhan plus saudara ini membeli minyak lagi. Kalau perpuluhan nggak dihitung membeli minyak, saudara, itu balik ke sama Tuhan. Ya, lalu dari ground nol, dari dasar landasan nol, saudara beli minyak bulan ini, saudara beli untuk siapa saja, saudara beli kepada siapa saja, saudara ngumpulin minyak lagi. Kalau saudara perpuluhannya ini yang nol aja belum, nah ini saudara jeglong, mesti jeglong, minus. Tapi kalau saudara dari nol sudah buk, apa bahasa Indonesia buk? Pas, sudah imbas dulu, buk. Baru saudara beli minyak bisa. Tapi kalau saudara perpuluhan belum, saudara belum bisa beli minyak. Gak bisa ngapusi Tuhan, saudara. Gak bisa bohongin Tuhan. Nah, ini beberapa saudara mulai dahin yang renyit keras kenceng. Saya lihat kenceng. Laku piye no? Perpuluhanku gengko aku ra iso mbayar pulsa. Ora iso tuku pulsa, ora iso tuku kuwi apa jenenge kuwi listrik, pulsa listrik. Lah aku engko nganggo sentir no. Nganggo sentir sih. Ra apa-apa. Ya. Lah engko anakku sekolah piye? Nah, pakai logika. Saudara nggak akan pernah bisa beli minyak. Tapi sekali lagi saya menyampaikan kepada saudara, ini semuanya yang saudara beli dengan minyak, semuanya kan balik kepada saudara. Dan yang luar biasa, kata Tuhan itu, hamba yang menerima 5 talenta 340 miliar itu, dia bilang, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku, lihat, aku beroleh laba juga 340 miliar. Saudara, kalau saudara bisnis sama Tuhan, saudara selalu digandakan. Saya ini sampai bingung. Saya ini bingung diganda-gandakan sama Tuhan. Nggak tahu hitungannya gimana. Temen saya ngajarin saya, mek kue memelu nggak? Iki loh, ono undian tabungan yang setahun nanti kamu dapat bunganya berapa persen gitu, 7% atau 5%. Nah, teman kami yang udah nggak ada pedi itu, teman kami, saya bilang kami karena itu ada teman-teman SD saya di sana. Jadi terus ada hadiahnya Mercy 2 gitu. Ya, mbok menawa kamu yang dapat Mercy-nya. Saya bilang apa-apa nganggo Mercy kil. Ya. Saya ini
uang segitu, aku dapat cuma 7%. Tak andani ya bro. Saya ini kalau nabur, saya dapatnya berganda-ganda. Wah, katanya, aku raiso nang mbak pendeta. Aku nggak sampai ilmuku segitu katanya. Nggak sampai wis aku orang nawari pendeta meneh katanya. Karena apa? Setahun aku mau ngintuk sidik, lah mbok tak gandake tak kayak wong. Saya beli minyak aja lebih baik daripada saya nabung di banknya orang dapat bunganya banyak banget. Saya 1 tahun cuma dapat sampret. Katanya, yo mbok menawa kowe sing entuk Mersine, ya Mersikil. Ya. Mending saya menggandakan. Dikatakan yang 5 talenta dia mengerjakan, dia beroleh 5. Saudara, yang takut tidak dapat apa-apa. Yang 2 digandakan juga dia bekerja, dia dapat 2 talenta lagi. Dan yang luar biasa, ini pertama yang luar biasa, saya bilang, Tuhan tuh nggak pernah bikin rugi kita yang menggandakan, mengerjakan talenta kita, dan yang membeli minyak. Nggak pernah rugi, bisnis kerajaan surga ini nggak pernah rugi, saudara. Di sini ada orang yang selalu memberi, nggak pernah rugi, nggak pernah rugi. Tetapi ada juga yang hanya ngadong. Nek ora dikei wulan iki nesu. Nek ora dapat bagian ora teko gereja. Ono sing ono. Loh. Lah itu piye? Harusnya beli minyak. Pernah nggak mikir gantian memberi? Pernah nggak? Orang yang tidak pernah membeli minyak selalu ngatung, nggak pernah mikir beli minyak. Selalu hanya meminta-minta, minta. Ada orang yang kasihan banget. Saya melihat orang-orang Kristen yang kasihan. Punya mental pengemis. Punya roh peminta-minta. Seumur hidup hanya gini. Cobalah gini, gantian memberi. Bukan gini terus, tetapi gini dan gini. Aku ora iso urepe pas-pasan. Pas-pasan itu dikasih. Yang pas-pasan digandakan. Tidak pernah rugi. 2 talenta nggak pernah rugi. 5 talenta digandakan. Saudara ikutin firman, percaya firman. Karena kalau sebentar lagi akan rapture, nanti saudara ditolak kalau saudara tidak punya buli-buli minyak. Mulai sekarang, jangan bilang aku dewe raiso, aku dewe mengkis-mengkis. Yang ada pada saudara seperti seorang janda, punya cuman 1 tetes minyak, 1 genggam tepung, habis makan itu mati, tetapi waktu diminta Nabi Elia diserahkan. Dan gak pernah rugi, saudara. Kalau kita menggandakan bagi kerajaan surga, saudara percayalah gak pernah rugi. 5 dapat 5, 2 dapat 2. Dan yang luar biasa kata Tuhan, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Mbok 340 M, Tuhan bilang kecil, tapi nanti yang sesungguhnya besar, Tuhan akan percayakan. Itu sebabnya Tuhan selalu bilang gini, di dunia ini nggak ada bandingannya. Penderitaan di dunia ini kecil dibanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita.
Jadi saudara, apa yang saudara berikan di sini cilik, nanti Tuhan akan lipat gandakan. Ada di perumpamaan yang lain mengenai mina. Ada yang talenta, ada mina. Namanya beda-beda ya. Mata uang. Seperti di sini 100 ribuan gitu ya. Ada yang 50 ribuan, ada 20 ribuan ya. Ada beda-beda. Nah, ada juga Tuhan bilang, waktu mereka menggandakan, Tuhan bilang, aku akan mempercayakan kepada engkau kota-kota yang 10 digandakan jadi 10 kota. Ini uang kecil, tetapi nanti kepercayaan besar. Kenapa kota-kota? Karena nanti di kemudian hari di sana, di seberang sana, di surga, di Yerusalem baru, akan ada banyak bangsa-bangsa dan kota-kota seperti sekarang ini. Dunia ini hanya gambaran kecilnya. Ada kota-kota, ada orang-orang Kristen yang minyaknya sedikit, ya. Ada ya masuk tapi mepet, masuk surga tapi mepet. Seperti penjahat di sebelah Yesus. Dia penjahat, tetapi waktu lihat Yesus dia percaya. Tuhan bilang, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Mepet, tapi selamat. Itu akan diperintah oleh orang-orang yang berani menggandakan talenta dan minyaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan apa yang firman-Mu katakan. Memperlengkapi A Bright Community ini dengan firman yang berkuasa agar mereka siap menantikan kedatangan Tuhan dengan minyak yang lebih di buli-buli mereka. Hamba berdoa tidak mencari keuntungan, tidak memperkaya diri, tidak membuat gereja ini banyak uang sama sekali. Hamba hanya mempersiapkan mereka untuk mereka berani membeli minyak sesuai dengan tuntunan Ruach HaKodes. Terima kasih Bapa. Mereka yang telah setia, mereka yang rumah-rumah mereka sedang dipersiapkan selagi bahan mereka berdatangan. Tuhan berkati. Hamba sendiri sebagai penyampai firman, hamba juga menjadi pelaku firman. Tidak hanya tidak bisa cuman ngatung kerjanya, hamba berdoa supaya semuanya berani untuk memberi balik. Apa gunanya ngatung tiap kali, menanti tiap kali, nggak dikasih nagih, nggak dikasih jegadul, tidak mau ke gereja. Betapa pendek sumbunya, betapa kecil imannya, betapa mereka tidak mau membeli minyak, mengeluarkan uang. Tapi hamba berdoa lewat firman siang hari ini agar mereka berani membeli minyak, bukan hanya nampung minyak, karena suatu hari tidak akan lagi minyak bisa dibeli. Mereka harus mempersiapkan minyak. Kalau mereka tidak berani mengembalikan perpuluhan, tidak berani memberkati orang lain, mereka justru gerowong, tidak ada minyak dalam buli-buli mereka. Hamba berdoa mempersiapkan pengantin Tuhan di tempat ini agar mereka layak menghadap sang pengantin pria itu, agar mereka juga mempersiapkan minyak yang penuh dalam buli-buli mereka untuk hari-hari akhir ini. Hamba sudah menyatakannya. Hamba memberkati mereka yang mendengar, sekalipun mungkin berat bagi mereka untuk melakukannya, tetapi beri mereka kekuatan hati untuk bisa menjadi pelaku firman. Sebentar dari mereka akan membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau membawa persembahan dan perpuluhan untuk menghadap Dia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kau diberkati dengan limpah.
Engkau tidak pernah kekurangan, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah berhutang, bahkan Engkau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap hati dan tangan yang membawa mengembalikan perpuluhan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.